Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin thumma amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib Masjid Baitul Ulum rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semuanya berbagai macam nikmat sehingga kita bisa beraktivitas sebagaimana manusia pada umumnya, dan juga karena nikmat-nikmat ini kita bisa beribadah kepada Allah sebagai hamba yang beriman kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita kerjakan berupa aktivitas seharian kita dinilai di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan peribadahan-peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan meninggikan derajat kita di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salat ring salam kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para ulama pewaris beliau, juga kepada umat-umat beliau yang masih setia di dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, arsyadani wa arsyadakumullah. Peristiwa yang terakhir kita bahas bersama adalah Ghazwah al-Mustaliq, Ghazwatu Bani al-Mustaliq, atau para ulama sebagiannya juga menyebutnya Al-Muraisi, ya, Al-Muraisi. Yang terakhir, ya, peristiwanya yang sudah kita bahas adalah ya, di mana peran orang-orang munafik dalam peristiwa ya, kaum muslimin menghadapi dengan Bani Al-Mustaliq. Sebetulnya ya, para ulama ketika memasukkan peristiwa ini ya di kitab-kitab sirah itu justru ada peristiwa setelah ya, berakhirnya peperangan dengan Bani Al-Mustaliq. Kalau kisah peperangan dengan Bani Al-Mustaliq sendiri ini singkat. Ya, kemarin sudah kita bahas. Ya, terjadi sangat singkat sekali. Karena mereka langsung kalah dan menyerah. Ya, harta benda mereka dijadikan rampasan perang, ya, wanita, anak-anak, ya, itu menjadi tawanan. Ya, bahkan di sana ada seorang wanita yang bernama Juwairah, ya, yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan uniknya
perang dengan Bani Al-Mustaliq ini adalah perang yang diikuti oleh orang-orang munafik, yang dimana sebelum-sebelumnya orang-orang munafik tidak pernah ikut di dalam peperangan. Tidak pernah ikut perang Badar, tidak ikut, ya perang Uhud tidak ikut, ya perang Ahzab atau perang Khandaq juga tidak ikut. Ya. Ikut di tengah jalan, kemudian justru pulang bawa 300 pasukan kaum muslimin. Ya, karena katanya nggak mungkin terjadi peperangan. Tapi kali ini orang-orang munafik itu ikut di dalam peperangan atau memerangi Bani Al-Mustaliq. Ya. Yang di situ kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, orang-orang munafik ini kalau ikut dalam barisan kaum muslimin itu pasti tujuannya tujuan yang tidak baik. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 47, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah." Jika mereka, maksudnya adalah orang-orang munafik, jika mereka berangkat bersama-sama kalian, wahai orang-orang yang beriman, niscaya mereka tidak menambah kalian selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka celah-celah barisan kalian untuk mengadakan kekacauan di antara kalian. Jadi terjadinya ya huru-hara di tubuh kaum muslimin dari semenjak dahulu kala. Kalau kita bahas peperangan sebelumnya, perangnya kaum muslimin dengan Yahudi Bani Qainuqa, dengan Bani Nazir, dengan Bani Quraidah, itu semuanya adalah ulah dari orang-orang munafik. Sebetulnya orang-orang kafir itu kalau tidak ada yang ngompor-ngompori dari orang-orang munafik, mereka sudah setuju dengan kalimat dari umat Islam, lakum dinukum waliyadin. Ya sudahlah, biar umat Islam itu beribadah sesuai dengan agama mereka, mau mereka juga akan membiarkan kita beribadah sesuai dengan agama kita. Orang-orang kafir sudah ngerti begitu. Tapi orang munafik tidak bisa melihat kaum muslimin hidupnya tenang, hidupnya damai, itu tidak mau. Ya. Orang munafik itu senang kalau melihat kaum muslimin mendapatkan luka dan mereka sedih, kecewa, terluka kalau melihat kaum muslimin dalam keadaan tenang, bahagia. Itu orang munafik. Ya. Itu orang-orang munafik. Dan sampai sekarang ya, yang terjadi kekacauan yang terjadi di tengah umat Islam itu ya sebetulnya karena ulah dari orang-orang munafik. Sudah tenang-tenang ya, di Indonesia ini memang ya tinggal di dalamnya masyarakat yang majemuk, yang berbeda-beda agamanya. Dari zaman dahulu sudah tenang. Umat Islam kalau Idul Fitri ya dirayakan sesuai dengan tradisinya umat Islam. Di sini ada orang Nasrani merayakan hari raya mereka, ya dibiarkan. Ya, dan berjalan tenang, saling menghormati. Ya, tapi kemudian muncul orang-orang yang mengaku Muslim, itu mengatakan orang Islam yang mengatakan tidak boleh ikut hari raya kaum non-Muslim itu orang-orang Islam yang intoleran. Sebetulnya awalnya sudah tenang-tenang saja, ya nggak ada masalah kita nggak ikut hari raya mereka nggak ada masalah. Mereka itu nerima
Saya di kampung itu banyak tetangga yang Nasrani. Kita tidak pernah main waktu mereka hari raya, nggak ada masalah. Yang masalah justru umat Islamnya. Ngapa kok kamu nggak mau main ke tempat tetanggamu yang Nasrani sekedar mengucapkan selamat? Orang Nasraninya nggak pernah menanyakan. Tapi yang menanyakan malah kaum muslimin. Ya mudah-mudahan karena kebodohan mereka. Ya, karena kebodohan mereka ikut cara berpikirnya orang-orang munafik. Kalau kaum muslimin di kampung mudah-mudahan karena kebodohan, bukan karena nifaknya. Ya. Jadi yang ditekankan oleh para ulama sejarah di dalam peristiwa peperangan dengan Bani Al-Mustaliq ini adalah bagaimana perannya orang-orang munafik dalam peristiwa peperangan Bani Al-Mustaliq dan setelah peperangan itu selesai. Setelah peperangan itu selesai. Nah, kemarin sampai di situ. Setelah peperangan dengan Bani Al-Mustaliq ini selesai, mereka kalah, harta bendanya menjadi rampasan perang, ya, masyarakatnya menjadi tawanan. Kemudian rombongan kaum muslimin yang di sana ada orang-orang munafiknya itu hendak pulang ke Madinah. Tapi sebelum pulang ke Madinah, Rasulullah dan kaum muslimin itu singgah di sumber airnya orang-orang Bani Al-Mustaliq yang tadi disebutnya Al-Muraisi. Ya, jadi Al-Muraisi itu adalah satu lembah sumber air miliknya Bani Al-Mustaliq. Karena ini baru pulang dari perang. Ya, ketika pasukan itu kemudian beristirahat di sekitaran sumber air, maka pasukan kaum muslimin ini rebutan untuk mengambil air di sumber air miliknya Bani Al-Mustaliq. Ya wajar karena kehausan, bisa jadi kita istirahat juga cuma sebentar, kalau tidak cepat-cepat ngambil air nanti nggak kebagian waktu. Maka ada seorang Arab Badui, namanya Arab Badui, tapi kaum muslimin. Arab Badui itu berarti dari Muhajirin, dari Mekah. Karena dia ini ingin sekali mendapatkan air, kemudian dia merangsek ya ke barisan kaum muslimin yang antri ngambil air di sumber air itu, sehingga dia tidak sengaja menabrak satu kaum muslimin dari suku Ansor, dari orang Madinah. Orang Madinah ini nggak terima, maksudnya nggak terima itu ya buat antri sebagaimana yang lainnya. Tapi namanya orang Arab Badui nggak bisa diomongi baik-baik. Dia malah tambah marah lagi. Sama Arab Badui itu, kaum muslimin dari Ansor itu dipukul kepalanya. Yang mukul orang Arab Badui tadi. Maka apa yang dikatakan sama orang Ansor tadi, dia langsung berdiri, kemudian berkata, "Ya lal Ansor, wahai kaum Ansor, nih saya dipukul sama orang Muhajirin." Maka Arab Badui ini juga berdiri lagi, "Ya lal Muhajirin, wahai kaum Muhajirin, ini orang Ansor ngajain berantem, ngajain perang." Ini sesama kaum muslimin. Sesama kaum muslimin. Saut-sautan itu, "Ya lal Ansor, ya lal Muhajirin." Ya, maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar, ya, orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin itu memanggil apa? Kalau dalam bahasa Al-Quran itu
hamiyatal jahiliyah. Ya. Jadi di antara karakter-karakter jahiliyah adalah membanggakan kesukuan. Ya. Jadi ribut antar suku. Sebabnya cuman personal, tapi ributnya bawa-bawa suku. Wah, ini repot. Yang ribut personal, maaf. Yang ribut suku Lampung sama suku Bali. Kalau di Kalimantan saya pernah tugas di sana, yang ribut suku Madura sama Dayak. Sebetulnya itu kejadiannya personal. Itulah kenapa ya kebanggaan terhadap kesukuan itu dihilangkan di dalam Islam. Kenapa? Kalau jadi perang, ya itu tadi menang jadi arang, kalah jadi abu, konyol. Tapi kalau perangnya karena membela agama, kalau menang mulia, kalau mati mendapatkan kesyahidan. Ya. Makanya diikat kaum muslimin ini persaudaraannya di atas agamanya, di atas keimanannya. Jadi pembelaan kepada manusia itu berdasarkan sesama kaum muslimin. Sehingga nanti kalau terjadi perang bunuh-bunuhan, itu matinya nggak mati konyol. Matinya karena membela agama. Karena manusia ini bagian dari fitrahnya itu adalah membela dirinya meskipun harus mengorbankan nyawanya. Ada orang gara-gara rebutan lahan parkir itu bisa perang bunuh-bunuhan. Itu manusia. Maka datang Islam itu mengarahkan kebiasaan manusia yang senang saling bunuh ini jangan sampai kehilangan nyawa yang hanya satu-satunya, tapi untuk mendapatkan sesuatu yang tidak ada nilainya. Jangan sampai. Nyawa ini termasuk nikmat atau sesuatu yang paling berharga yang kita punya. Karena nggak ada ganti. Hilang harta masih bisa dicari. Bahkan maaf, hilang pasangan hidup masih bisa dicari yang lain. Tapi kalau hilang nyawa, nggak ada gantinya. Maka kalau harus dikorbankan nyawa ini karena dia cuma satu-satunya, maka harus dikorbankan untuk hal yang besar agar tidak rugi. Ya, untuk surga. Untuk surga, jangan untuk lahan parkir. Ya, wong nyari duit itu nggak cuma di lahan parkir. Kenapa harus mengorbankan nyawa? Ya, cari lahan parkir yang lain atau cari pekerjaan yang lain masih bisa. Ya. Rebutan perempuan misalnya, sampai bunuh-bunuhan, perempuan banyak. Ngomong kasarnya gitu. Tapi surga cuma satu. Ya. Kalau surga cuma satu. Kalau memang harus dikorbankan nyawa ini, maka kita mengorbankannya untuk sesuatu yang sangat istimewa, yaitu surga. Maka ketika mendengar kalimat ya lal muhajirin, ya lal ansar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan ma bala da'wa ahlil jahiliyah. Ya. Mengapa seruan-seruan kaum jahiliyah masih saja ya terus kalian pertahankan? Ya. Padahal Rasul sudah mempersaudarakan mereka di atas iman. Nggak ada lagi sekat-sekat orang Mekah dan orang Madinah. Bahkan dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan, apakah seruan-seruan jahiliyah kalian bangga-banggakan padahal aku masih hidup di tengah-tengah kalian? Maka bisa dibayangkan ya, setelah Rasulullah wafat itu pasti kejadiannya lebih mengerikan lagi. Maka dari situ kemudian para sahabat, ya Rasul ngomong begitu, sahabat langsung turun tensinya. Emosionalnya turun, kemudian mereka beristighfar bareng-bareng, menyadari kesalahannya, kemudian mereka saling berpelukan dan saling bermaaf-maafan.
Tapi orang munafik nggak senang melihat itu. Waduh, kok damai ya kan? Orang munafik nggak senang melihat itu. Ketika Abdullah bin Ubay mengetahui bahwa orang Arab Badui yang memulai memukul orang Ansor, maka orang Arab Badui yang sebetulnya kaum muslimin itu sudah damai, Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian menyulut lagi api permusuhan. Ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini bersama dengan gerombolan orang-orang yang sejalan dengannya, yaitu orang-orang munafik, apa yang dia katakan kepada orang-orang Ansor, ya, kepada kaum munafik dan orang-orang beriman dari Ansor, ini dikisahkan riwayatnya dari seorang sahabat yang masih kecil, sekitar umur 7 tahun atau 6 tahun, namanya Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ini agak menepi, ya, bersama dengan orang-orang Ansor. Tapi di sana ada anak kecil yang bernama Zaid bin Arqam. Apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? La tunfiku ala man inda Rasulillah hatta yunfaddu. Yang pertama, jangan kalian, maksudnya kalian jangan lagi wahai orang-orang Ansor memberikan infak, memberikan bantuan kepada mereka yang berada di sisi Rasulullah. Maksudnya orang-orang muhajirin sampai mereka meninggalkannya. Kalau sebelumnya kalian memberikan harta kalian, memberikan pekerjaan untuk mereka, memberikan tempat tinggal untuk mereka, bahkan rela memberikan istri kalian untuk mereka. Kalau kejadiannya seperti tadi, orang Arab Badui mulai berani. Wong kita sudah menolong mereka, tapi mereka malah berani memulai permusuhan. Padahal sudah damai, dikompor-kompori lagi. Bukannya berterima kasih, mereka malah memulai permusuhan lagi. Jangan lagi kita berikan bantuan kepada mereka. Bahkan kata Abdullah bin Salul, ya, la in roja'na ilal Madinah la yukhrijannal a'azzu minhal adal. Nanti kalau kita sudah sampai di Madinah, niscaya orang-orang yang mulia, maksudnya adalah mereka, orang-orang munafik dan orang-orang Ansor, akan mengusir orang-orang yang hina dari Madinah itu. Sudah, kita jangan berikan bantuan lagi. Nanti kalau kita pulang sampai Madinah, kita ini orang-orang mulia, pribumi Madinah, kita akan usir mereka pendatang itu. Itu orang munafik. Nah, Zaid bin Arqam ini kan masih kecil, Abdullah bin Ubay masih, ini anak kecil, biarin aja dengar. Zaid bin Arqam kemudian mendatangi pamannya, orang muhajirin, menceritakan apa yang dia dengar dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian pamannya datang kepada Rasulullah menceritakan apa yang diceritakan oleh keponakannya, yaitu Zaid bin Arqam. Ketika Rasul mendengar berita itu, Rasul mengutus utusan untuk datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Maksudnya apa kamu ngomong begitu? Apa yang dikatakan Abdullah bin Ubay bin Salul? Dia langsung buru-buru menghadap Rasulullah, berkata, demi Allah ya Nabi, aku tidak pernah berkata seperti yang diceritakan oleh Zaid bin Arqam. Ini kan masih anak-anak ya Nabi. Bisa jadi dia ini salah mendengar. Demi Allah, saya tidak pernah ngomong begitu. Orang munafik. Orang munafik itu begitu. Maka para sahabat muhajirin yang ketiga itu kan Rasul dengan masih bersama dengan para sahabat muhajirin. Abu Bakar mengatakan, bisa jadi ya Rasulullah, ya karena Zaid ini masih anak-anak, bisa jadi dia salah menangkap pembicaraan. Apa kata Zaid? Saat aku mendengar Rasulullah tidak percaya,
dan Rasul lebih percaya kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, aku ditimpa kesedihan yang tidak pernah aku dapati sebelumnya. Hingga kemudian turunlah satu surah full, yaitu surah Al-Munafiqun. Ya. Surah Al-Munafiqun itu nanti dibaca. Jadi surah Al-Munafiqun itu salah satu asbabul nuzulnya adalah Allah membela seorang anak kecil yang membawa berita yang benar. Ya. Jadi meskipun dia masih kecil, ya, sumbangsihnya itu dihargai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika turun surah Al-Munafiqun ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada Zaid bin Arqam, kemudian berkata, Innallaha qad shaddaqaka. Wahai Zaid, sesungguhnya Allah telah membenarkanmu. Jadi bukan dilupakan adalah ini anak-anak, ya. Tapi bahkan untuk anak-anak itu Allah langsung membelanya, menurunkan surah Al-Munafiqun, Masya Allah. Ya. Itu orang-orang munafik. Nah, kejadian yang kedua, ini yang pertama. Ya, kejadian yang kedua, apa yang disebut dengan hadisul ifki atau berita bohong. Ya, belum kapok ini. Orang Abdullah bin Ubay bin Salul itu kan sudah berkali-kali turun ayat yang membicarakan tentang kemunafikannya sampai terakhir tadi, tapi tetap belum kapok ya. Orang munafik ini muka tembok. Muka tembok itu apa? Tidak tahu malu. Berkali-kali ayat turun tentang kemunafikan mereka, tapi tetap saja ya tidak bertaubat, ya, tapi justru terus-menerus memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin. Setelah itu rombongan berjalan lagi sampai di sebuah tempat, dan itu malam hari. Ya. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali beliau mau safar, khususnya untuk melakukan peperangan, itu kan mesti berhari-hari. Maka Rasulullah biasanya mengundi istri-istrinya siapa yang akan diajak safar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pas kejadian perang dengan Bani Al-Mustaliq ini, yang keluar namanya dari undian adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Maka Ibunda Aisyah termasuk ya yang ikut bersama rombongan pasukan kaum muslimin. Sampai pulang di satu malam, kaum muslimin beristirahat, Ibunda Aisyah itu dibawa sama unta. Untanya itu, di atas untanya ada semacam tenda kecil, sekedup lah ya, namanya sekedup gitu ya, tenda kecil ya yang tertutup gitu di atas unta. Kemudian ada pasukan muslimin yang menjaga unta itu, menuntun unta itu. Ketika malam hari, Ibunda Aisyah itu izin sama penjaga, saya mau buang hajat. Ya, saya mau buang hajat. Maka Ibunda Aisyah diketahui keluar dari sekedupnya, ya, beliau buang hajat. Kemudian tidak lama setelah itu diketahui Ibunda Aisyah kembali dari beliau buang hajat selesai, masuk ke dalam sekedupnya. Sekedupnya itu karena istirahat dicopot dari unta, ditaruh di bawah untanya, kemudian ya mungkin minum, makan atau duduk gitu. Selesai, setelah masuk, Ibunda Aisyah menyadari bahwa kalungnya itu hilang, ya, lepas. Maka Ibunda Aisyah menduga mungkin jatuh di tempat beliau tadi buang hajat.
Ya, karena buru-buru beliau nggak izin lagi, beliau langsung keluar dari sekedupnya, kembali ke tempat buang hajatnya untuk mencari kalungnya yang hilang, karena itu pemberian dari saudarinya, hadiah. Dalam riwayat yang lain itu adalah pinjaman, dipinjami. Maka harus dicari. Qadarullah pasukan kemudian berangkat. Pasukan penjaga untanya Ibunda Aisyah itu taunya Ibunda Aisyah sudah selesai buang hajat dan sudah masuk ke dalam sekedupnya, diangkat. Kata Ibunda Aisyah, dan di zaman dahulu para wanita kaum mukminah itu badannya kurus-kurus karena sedikitnya makan. Apalagi kata Ibunda Aisyah, pada saat itu umurku masih belia. Sudah kurus, memang belum terlalu besar badannya. Sehingga ketika tidak ada orangnya di dalam sekedup itu, pasukan tidak sadar. Karena memang ringan. Nah, kalau ibu-ibu yang di sini kan, loh kok enteng gitu ya. Ini masih nggak ada orangnya gitu. Masih ketahuan. Kalau kita bonceng motor aja kadang kerasa. Kalau istri kita ketinggalan di pom gitu, kok motornya kok enteng, oh ternyata istrinya ketinggalan di pom. Ketinggalan di pom. Kan kerasa motor. Maka ketika Ibunda Aisyah kembali ke rombongan dan mendapati bahwa pasukan sudah tidak ada, apa yang beliau lakukan? Beliau menunggu. Beliau meyakini nanti kalau mereka menyadari bahwa beliau tidak ada di dalam sekedupnya, pasti mereka akan kembali. Maka kata Ibunda Aisyah, sembari menunggu ternyata rasa kantuk menyerangku, ngantuk. Kemudian beliau tertidur di tempat itu. Tidak lama kemudian dikisahkan ada seorang sahabat. Sahabat ini juga lucu. Dia ikut dalam barisan kaum muslimin memerangi Bani Al-Mustaliq. Tapi sahabat ini dikenal ngantuan sehingga dia ketinggalan rombongan. Jadi kalau safar bareng-bareng itu mampir pom tidur. Ya, nanti bangun, berangkat lagi, ketemu masjid agak besar, mampir tidur lagi ya. Sehingga dan kaum muslimin sudah paham sahabat ini namanya Sofwan. Ya. Sudah ngerti orang ini ngantuan, kita tinggal aja. Ya, dia di belakang rombongan. Maka ketika sahabat Sofwan ini melihat Ibunda Aisyah, karena dia nih dulu sebelum turunnya syariat hijab, ya, Sofwan ini mengetahui Ibunda Aisyah, ngertilah, tahu mukanya. Kemudian ketika dia ketinggalan rombongan dan sampai di tempat Ibunda Aisyah kan tidur tidak menutup mukanya, tidak menutup wajahnya. Maka dia tahu, ini Ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah SAW. Maka apa yang diucapkan sama Sofwan? Dia mengatakan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kata Ibunda Aisyah, aku pun terbangun karena ucapan istirjanya Sofwan. Maka ketika bangun, beliau langsung menutup wajahnya. Ya, setelah itu Sofwan itu menderumkan untanya, Ibunda Aisyah maksud. Ya, maka Ibunda Aisyah langsung naik ke atas untanya. Apa kata Ibunda Aisyah? Selama perjalanan, ya, Sofwan tidak pernah berkata-kata kepadaku satu kalimat pun. Dia hanya sambil nuntun unta terus-menerus mengucapkan kalimat istirja. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi. Enggak ngobrol sama sekali. Tidak ngobrol sama sekali.
Masya Allah ya, zaman dahulu ya. Nah, ini saya Rasulullah. Sampai mereka bisa menyusul rombongan kaum muslimin di siang hari yang sangat terik. Kaum muslimin itu karena terlalu panas, maka kaum muslimin istirahat lagi. Sehingga Sofwan dan Ibunda Aisyah berhasil menyusul mereka. Maka para sahabat itu sedang istirahat duduk, datang dari kejauhan, Sofwan sedang menuntun unta. Ternyata semakin dekat di atas untanya Sofwan itu ada Ibunda Aisyah. Kaum muslim itu sudah heran-heran gitu. Tapi mereka nggak berani ngomong apa-apa. Kaum muslim itu sudah heran, kok bisa Sofwan kok sama Ibunda Aisyah, ini bagaimana ceritanya? Tapi kaum muslimin nggak berani ngomong apa-apa kecuali orang-orang munafik. Ya. Maka dari situlah kemudian Abdullah bin Ubay bin Salul menyebarkan isu jangan-jangan Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji dengan atau bersama Sofwan. Ya. Berita itu dihembuskan Abdullah bin Ubay bin Salul kepada seluruh kaum muslimin sampai kemudian kaum muslimin kembali tiba di Madinah. Pas tiba di Madinah, Ibunda Aisyah terserang sakit. Maka dari saat itu sampai di Madinah beliau langsung terbaring di rumahnya. Sedangkan Abdullah bin Ubay bin Salul terus-menerus menyebarkan isu bahwasanya Ibunda Aisyah telah melakukan perbuatan keji dengan Sofwan. Sampai kaum muslimin sebagiannya itu juga mempercayai. Ya, bahkan ada yang ikut menyebarkan. Ya, contohnya ada saudarinya Zainab binti Jahash, yaitu Hamnah binti Jahash. Itu juga menyebarkan berita itu kepada kaum muslimin. Ikut percaya dan ikut menyebarkan juga. Jadi kalau kumpul-kumpul sama orang di pasar, beli sayur, itu benar enggak katanya Ibunda Aisyah itu melakukan perbuatan keji dengan Sofwan, terus begitu, dan itu berjalan 1 bulan lamanya di Madinah. Ibunda Aisyah 1 bulan berada di dalam rumah. Beliau tidak tahu isu yang menyebar tentang dirinya pada masyarakat Madinah. Beliau hanya terheran-heran. Ini ada yang aneh. Biasanya kalau saya sedang sakit, Rasulullah itu sangat perhatian. Tapi kenapa terakhir ini Rasul itu cuma datang, melihatku dan bertanya, "Ya Aisyah, bagaimana kabarmu? Bagaimana keadaanmu?" Cuman begitu. Enggak ngapa-ngapain, cuma nanya begitu saja. Biasanya itu Rasulullah sangat perhatian. Maka tibalah suatu hari Ibunda Aisyah merasa sudah agak baikan. Ya. Beliau kemudian minta ditemani di sebuah malam oleh Ummu Mistah. Ya, Ummu Mistah berarti ibunya Mistah ini laki-laki ya. Ummu Mistah minta ditemani untuk buang hajat. Karena itu malam hari, 2 orang wanita jalan di tengah kegelapan malam. Ummu Mistah ini tidak sengaja kepleset, kemudian langsung berkata, "Celaka Mistah." Ya, celaka Mistah. Ibunda Aisyah mengatakan, "Wahai Ummu Mistah, apa yang kamu katakan? Kamu telah melaknat anakmu sendiri, bahkan dia adalah Ahlul Badar." Ya, seorang yang ikut dalam peperangan Badar. Ummu Mistah mengatakan, "Ya Aisyah, apakah engkau tidak tahu apa yang dilakukan anakku?" Apa yang dia lakukan? Dia ikut menyebarkan isu perbuatan keji Anda dengan Sofwan. Baru Ibunda Aisyah sadar, ini yang menyebabkan Rasulullah itu acuh tak acuh dengan beliau
padahal Ibunda Aisyah sedang sakit, baru sadar. Selama ini nggak tahu. Maka setelah mengetahui demikian, beliau meminta izin kepada Rasulullah SAW. Ya, karena beliau bertanya kepada Rasul nggak ada jawaban, bertanya kepada para pembantunya nggak ada jawaban, beliau hendak bertanya kepada kedua orang tuanya. Maka Ibunda Aisyah minta izin, ya Rasulullah, saya izin ya untuk pemulihan pulang ke rumah orang tua. Sama Rasul diizinkan. Ya, pulang ke rumahnya Abu Bakar. Sampai di rumahnya Abu Bakar, Ibunda Aisyah tanya lagi sama Abu Bakar tentang kejadian itu, benar nggak isu ini menyebar? Abu Bakar nggak ngomong apa-apa. Ya, maksudnya kalian kan pasti nggak percaya dengan isu itu, tapi Abu Bakar menjawab, ya begitulah isu yang menyebar. Bertanya kepada ibundanya, Ibunda Aisyah bertanya kepada ibunya, ibundanya pun menjawab sama. Ya memang begitu isu yang menyebar. Tidak membenarkan, tapi juga ya tidak percaya. Tidak. Pokoknya ya begitu info yang menyebar. Ketika Rasulullah SAW datang ke rumahnya Abu Bakar, setelah mengucapkan salam, Rasulullah kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian berkata di hadapan Aisyah, yang saat itu dari pertama Ibunda Aisyah itu menangis setiap hari. Bayangkan orang tuanya sendiri itu tidak ragu-ragu, bener apa enggak. Memang tidak menuduh, tapi juga tidak berani menyatakan saya yakin kamu tidak melakukan. Enggak ngomong begitu juga. Maka setiap hari Bunda Aisyah menangis setiap hari. Datang Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ya Aisyah, telah datang kepadaku berita apa yang engkau lakukan dengan Sofwan. Kalau engkau tidak melakukannya, niscaya Allah akan menurunkan ayat untuk membelamu. Tapi kalau engkau memang melakukannya, maka bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah yang Maha Pengampun akan mengampuni dosamu. Tambah nangis Ibunda Aisyah. Ya. Harusnya kan sebagai suami harusnya percaya sama istrinya. Tapi kalimatnya Rasul itu ngambang, tidak menuduh, tapi juga tidak percaya. Ya kan? Tambah nangis lagi. Nah, sehingga kemudian setelah itu turunlah 10 ayat dari surah An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-21. Itu ayat membela kehormatan Ibunda Aisyah. Bagaimana ayatnya dan apa pelajaran dari kisah hadisul ifki ini, kita akan sambung peristiwanya ya di pertemuan selanjutnya karena sudah masuk waktu Isya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita bahas bersama-sama pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita, ilmu yang bermanfaat, manfaat untuk dunia sampai akhirat kita. Akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.